Pertama-tama kita kupas dulu ya teman-teman singkongnya dan kita potong-potong. Ini singkongnya seberat 1 kilo ya, dalam keadaan seperti ini, belum dipotong-potong dan belum dibersihin ya teman-teman. Sekarang ini kita potong-potong dulu. Dan ini udah saya kupas dan saya potong-potong. Kemudian ini saya rendam pakai air ya teman-teman. Ini kita biarkan dulu kurang lebih 20 menitan ya. Kita rendam pakai air. Selagi menunggu singkongnya kita rendam, sekarang kita membuat plak santannya dulu ya teman-teman. Siapkan wadah panci. Lalu masukkan 500 ml santan kental. Tambahkan juga 2 sendok makan tepung maizena, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh vanila cair. Kemudian kita aduk sampai merata ya teman-teman. Lalu kita masak dengan api sedang ya teman-teman, cenderung kecil, sambil kita aduk-aduk sampai agak mengental ya teman-teman. Ya. Setelah agak mengental begini, terus kita matikan api kompornya. Terus kemudian kita pindahkan ke wadah lain ya teman-teman. Kemudian ini kita sisihkan dulu ya teman-teman. Sekarang kita akan rebus singkongnya teman-teman. Siapkan wadah panci yang sedang ya. Kemudian masukkan semua singkongnya. Lalu tambahkan air secukupnya ya teman-teman. Ini saya pakai 1 liter air ya. Lalu tambahkan juga 1 lembar daun pandan, sendok teh ya, garam. Kemudian kita rebus ya teman-teman menggunakan api sedang. Biar lebih cepat matang, kita tutup aja ya teman-teman. Setelah 20 menitan direbus, singkongnya pun udah empuk ya teman-teman, udah matang. Kemudian ini kita angkat ya teman-teman, sambil kita saring airnya, kita pindahkan ke wadah lain. Dan inilah hasilnya teman-teman ya, setelah ditiriskan. Oke, ini kita sisihkan dulu. Dan sekarang kita akan membuat gula karamelnya teman-teman ya. Siapkan wadah panci, kemudian nyalakan api kompor dengan api kecil aja ya teman-teman. Lalu masukkan 100 gram gula pasir, taburin secara merata ya teman-teman di pancinya. Dan ini kita masak sampai gula pasirnya agak kecoklatan ya teman-teman, sambil kita goyang-goyang pancinya ya teman-teman. Gini. Setelah mencair dan sudah kecoklatan begini, kemudian tambahkan 150 ml saus gula merah ya teman-teman. Saus gula merah ini adalah gula merah yang sudah dicairkan ya teman-teman. Lalu aduk-aduk perlahan-lahan ya teman-teman. Aduk perlahan-lahan sampai gula pasirnya ini mencair kembali gitu ya teman-teman. Setelah mendidih begini dan tidak ada lagi gula yang menggumpal, matikan api kompornya ya teman-teman. Lalu kemudian masukkan semua singkong ke dalam gulanya ya teman-teman ya. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata dengan karamel gulanya ya. Setelah diaduk dan tercampur rata dengan gula karamelnya, kemudian kita pindahkan lagi ke wadah ya teman-teman, biar
siap untuk disajikan. Sekarang singkongnya udah mateng, pelas santannya udah jadi, tinggal disajikan ya teman-teman. Dan untuk bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ini adalah pisang teman-teman. Saya menggunakan pisang uli. Ini pisangnya sebanyak 15 buah ya teman-teman, kecil-kecil begini, dan udah sangat matang banget ya pisangnya. Kemudian ubi merah. Ubi merahnya ini saya menggunakan 5 buah ya teman-teman, kecil-kecil gini ya. Ubi merahnya kecil-kecil, jadi saya gunakan 5 buah. Kemudian 500 ml santan kental, 2 lembar daun pandan, 250 gram gula merah. Ini yang udah saya sisir-sisir. 8 sendok makan gula pasir, 2 sendok teh garam, dan 1 saset vanili bubuk ya teman-teman. Oke, inilah bahan-bahannya ya teman-teman. Sekarang kita ke proses pembuatannya. Untuk langkah yang pertama, kita harus melarutkan gula merahnya dulu ya teman-teman, terlebih dahulu. Ini masukkan semuanya. Ini kenapa gula merahnya dilarutkan terlebih dahulu? Karena biasanya gula merah ini ada ini ya teman-temannya, kotorannya itu ya. Kalau kita umpamanya mau bikin saus gula merah, pasti ada kotor-kotorannya di gula merahnya itu ya teman-teman. Jadi biar bersih, jadi pemasakannya kita pisah ya teman-teman dari ubinya dan pisangnya gitu ya. Ini masukkan aja semuanya gula merahnya. Kemudian masukkan juga gula pasirnya sebanyak 8 sendok makan. Kemudian garamnya 2 sendok teh. Dan 1 saset vanili bubuk ya teman-teman. Lalu tambahkan air putih 100 ml ya teman-teman untuk melarutkannya. Kemudian ini kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil aja ya. Ini kita aduk-aduk ya teman-teman sampai gulanya larut. Setelah gulanya larut, kemudian ini kita pindahkan ke wadah lain sambil kita saring ya teman-teman. Tujuannya gula merah ini kita saring biar ampas-ampasnya tidak ikut ya teman-teman. Tuh lihat kan, tuh ampas-ampas gula merahnya itu sangat banyak sekali. Jadi kalau digabung masaknya sama ubinya itu nanti ampasnya ini ngikut ya teman-teman. Jadi kurang bersih gitu ya. Oke, ini udah selesai. Kemudian ini kita sisihkan dulu ya teman-teman. Langkah seterusnya kita akan memasak ubinya ya teman-teman. Ini kita siapkan wadah panci, terus kita masukkan aja semua ubinya. Lalu tambahkan 1 liter air ya teman-teman. Kemudian kita masak menggunakan api sedang. Dan jangan lupa tambahkan juga daun pandannya teman-temannya, 2 lembar. Ini sudah saya potong-potong. Biar lebih cepat matang, kita kasih tutup pancinya ya teman-teman. Ini kita rebus kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit, kemudian kita buka tutupnya. Lalu kita tambahkan larutan gula merah yang sudah kita larutkan tadi ya teman-teman. Kita tuangkan semuanya. Lalu kita aduk-aduk perlahan. Kita aduk sampai gula merahnya itu tercampur merata ya teman-teman. Setelah kita
masukkan gula merahnya, terus kemudian kita masukkan lagi santan yang 500 ml ya teman-teman. Kita masukkan semuanya juga, lalu kita aduk perlahan. Terus yang terakhir kita taburkan semua pisangnya ya teman-teman ya. Oke, dan ini kita aduk-aduk selama 2 menitan ya teman-teman. Oke, setelah 2 menitan ini sudah matang ya teman-teman. Wanginya juga mantap tuh, wangi pandannya terasa banget. Sekarang kita matikan api kompornya, dan ini udah siap untuk kita sajikan ya teman-teman. Dan inilah hasilnya teman-teman. Untuk proses pertama, siapkan panci, lalu masukkan air secukupnya untuk mengukus. Kemudian siapkan untuk tempat kukusannya. Terus kemudian ini kita tunggu sampai mendidih ya teman-teman. Kita nyalakan kompornya. Biar lebih cepat mendidih, kita kasih tutup aja. Setelah mendidih, kemudian kita masukkan pisang rajanya ini sebanyak 13 buah. Ini pisangnya sudah sangat matang ya teman-teman. Kemudian kita kukus selama kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit kita kukus, pisangnya udah matang ya teman-teman. Kita matikan aja kompornya. Kita matikan kompornya, kemudian ini kita tunggu sampai benar-benar dingin ya teman-teman. Ini pisangnya sudah dingin ya teman-teman. Sekarang kita potong-potong. Oke, ini udah selesai teman-teman. Kita sisihkan dulu. Kemudian kita siapkan roti tawar 8 lembar. Kemudian ini juga kita potong-potong. Dan ini udah dipotong teman. Kita sisihkan juga. Kemudian siapkan keju seberat 80 gram. Kemudian ini kita parut ya teman-teman. Oke, ini kejunya sudah diparut. Kita sisihkan juga. Ini semua bahannya yang 3 ini udah selesai. Pisangnya udah dipotong-potong. Roti tawarnya juga udah dipotong-potong, kejunya juga sudah diparut. Kemudian siapkan wadah. Di sini saya menggunakan tin wall yang ukuran 200 ml yang bentuk kotak ya. Kemudian kita isikan ke wadah tin wallnya ini. Pertama roti tawarnya dulu. Kemudian pisangnya. Kira-kira seperti ini teman-teman, hampir memenuhi tin wallnya. Oke, lakukan sampai semuanya selesai. Oke, ini udah selesai. Saya masukin, dan ini menghasilkan 10 tin wall ya teman-teman. Dari 13 buah pisang raja dan 8 lembar roti tawarnya. Kemudian ini kita sisihkan dulu. Untuk proses selanjutnya, siapkan panci. Masukkan 6 sendok makan gula pasir, seperempat sendok teh garam, 1 saset susu denkau, 1 saset susu kental manis, 1 bungkus santan instan yang kemasan 65 ml, 600 ml air,
aduk supaya semua bahan tercampur rata. Tambahkan setengah sendok teh vanila cair. Satu sendok teh pewarna kuning tua. Aduk kembali hingga semua bahan tercampur merata. Lalu kita masak dengan api sedang sampai mendidih. Sambil kita aduk-aduk ya teman, jangan ditinggal. Sebelum mendidih, tambahkan 4 sendok tepung maizena yang dilarutkan dengan 100 ml air. Terus diaduk sampai mendidih ya. Setelah mendidih, kita matikan api kompornya. Kemudian kita aduk-aduk sebentar. Lalu ini kita tuangkan ke wadah ya teman-teman. Alangkah baiknya wadahnya teko biar gampang menuangkannya ke tin wallnya nanti. Kemudian langsung aja kita tuangkan ke tin wallnya teman-teman. Hingga memenuhi pisangnya. Kemudian kita taburkan keju yang sudah kita parut tadi. Satu-satu sendok aja dulu. Oke, ini udah selesai semua teman-teman. Tampilannya seperti ini. Kemudian ini kita kasih tutup. Dan kemudian untuk mempercantik tampilan kita kasih stiker. Biasa kita kasih stiker seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini enaknya disajikan dalam keadaan dingin ya teman-teman. Ini ada baiknya kita masukkan aja ke dalam kulkas, minimalnya 2 jaman ya. Oke, sekian ya teman-teman video pada kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.